dimanapun Anda berada, terkhusus petani sawit yang akan PSF ya. Kita mengetahui sangat susah mencari bahan tanaman yang hybrid. Terkadang PSF-nya sekian tahun ini, tahun depan baru bisa dia melaksanakan karena ketiadaan daripada bibit ataupun kecambah. Hari ini saya berada di First Research, tepatnya di Pancasurya Garden Group, Surya Dumai Group. Kita cari tahu, kabarnya kan ini penghasil kecambah terbaik nih di Indonesia. Yuk kita tanya Pak Tony. Selamat siang Bapakku, apa kabar? Baik Pak, Ya. Selamat siang Pak Ya. Tuan. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Pak Tuan terima kasih telah sudi hadir ke Ya. fasilitas seed production unit kami yang letaknya di Kubang. Kubang, Pekanbaru Riau. Sekitar 30 menit deh dari kotanya Pekanbaru. Jadi kalau naik pesawat dari Kalimantan Barat, 30 menit sampai kemana? Iya. Yeah. Kalau dari bandara bahkan kurang dari 30 menit. Kurang, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Oke. Ini apa ini sekarang Pak? Jadi ini adalah fasilitas seed production unit kami. Oh ya, sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri Pak Iya. General. Siap. Jadi perkenalkan diri, nama saya Ahmad Fatoni, selaku Head of Research dari First Resources. Jadi kita di sini tepatnya di PT Pancasurya Garden, yang mana PT Pancasurya Garden ini adalah di set up sebagai produsen kecambah salah satunya. Jadi kita sejak tahun 2009 sudah mulai menanam bibitan, kemudian ditanam di lapangannya di tahun 2010. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan berbagai kegiatan penelitian, maka di tahun 2018 kita mendapatkan sertifikasi dan mendapatkan pengesahan sertifikat sebagai produsen kecambah nasional dari Kementerian Pertanian pada 2018. Ya. Jadi kalau kita lihat 2018 berarti sudah 4 tahun. Tetapi melihat profil daripada kecambah yang dihasilkannya, merinding saya. 29% rendemen. Dengan umur 2 tahun sudah panen. Untuk yang FR1 dan FR2 2 tahun setengah. Rata-rata. Berapa sih produksi per bulannya? TBS-nya? Kalau produksi kita di tahun pertama, Iya. Pak Ketua, kita sudah bisa sampai di atas 10 ton per hektar per tahun. Per tahun. Iya. Wow. Nah, kemudian kalau dari rendemennya kita sudah mencapai di atas 26. Ini awal-awal Pak Ketua. Iya. Nah, rata-rata di kita adalah di sekitaran 29%. Oke, jadi data yang diberikan ini data valid karena diuji bukan baru ini. Tentu perjalanan panjang. Suatu bahan tanaman itu bisa diteliti dari 2008 ya. 2009 berarti sudah, kalau 2008 sudah 14 tahun lalu diteliti. Berani melonsing ketika 2018. Iya. Cukup panjang sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat tahun pertama TN1 dia sudah menghasilkan rata-rata 0,8 sampai 1 ton TBS per hektar per bulan. Itu baru TN1. Tentu TN1 itu umur 2,5 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun teman-teman. Iya. 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 Kalau dari catatan kami yang kami dapat, ketika dia umur 1 tahun TN1 atau umur 2,5 tahun masuk kepada umur tanaman dihitung dari saat tanam, ya. Kalau sudah 1 ton, berarti pada umur 3 tahun bisa sampai 1,5 ton gitu ya. Wow, teman-teman, baru berumur 3 tahun sudah 1,5 ton, dan itu bukan dalam artian estimasi, tapi sudah banyak yang mencoba dan melakukannya. Dan produksi pada puncaknya berapa ton TBS per hektar per bulan? Puncaknya itu maksudnya umur 10 tahun. Kira-kira kita perkirakan sekitar 2,8, 2,9 sampai 3 ton. 2,8 teman-teman sampai 3 ton. Luar biasa. Ini bisa-bisa kalau kita menanam ini bisa-bisa kita kayak mendadak teman-teman. Ayo
produktivitasnya bagus dari RDM 26, yang terendah, tertinggi itu 29 yang rata-rata didapat di lapangan dengan produktivitas rata-rata 2,8 sampai 3 ton TBS per hektar per bulan karena TBS. Nah, oke. Jadi kalau dapat segitu, kalau saya petani Pak Tony, kalau saya dapat 2,8, dapat 2 ton aja saya sudah syukur. Tetapi ini fakta. Ayo teman-teman, kita lihat bagaimana proses daripada menghasilkan bahan tanaman kecambah dari first resources yang cukup keren pada 4 tahun terakhir ini. Teman-teman petani sawit Indonesia ya, dimanapun berada, hari ini kita sudah berada di tempat pensortiran tandan buah segar dari pohon dekalibé sampai proses brondol, setelah itu dia kupas. Baik, kita tanya Pak Tony, mungkin bisa menjelaskan apa maksudnya nih Pak? Jadi gini Pak Ketua, jadi tandan yang sudah dikawinkan, yang sudah terpilih, nah ini kita panen di sini. Nah, kemudian ini dipersiapkan untuk menjadi benih segar. Benih segar ini benih yang akan diproses berikutnya menjadi kecambah Pak Ketua. Oh, jadi ini yang akan diperam? Akan diperam, akan diproses, dikecambahkan untuk menghasilkan kecambah. Ya, kecambah. Ya. Ya, jadi ini memiliki label yang terkontrol. Jadi dari lapangan sampai nanti jadi kecambah, label ini akan selalu ikut sehingga kualitas kecambah kita pastikan dari lapangan sampai ke customer, konsumen itu murni dan tetap identitasnya. Baik. Ibaratnya dari lapangan sampai ke sini dia tetap satu identitas. Iya. Identitas yang tidak terlepas dari dia. Teman-teman, nah begini cara proses. Jadi setelah diambil dia dari pohon sawitnya berapa kilo nih Pak? 40 kilo. 40 menjadi bahan daripada kecambah yang banyak kita tanam. Prosesnya sini membrondol sampai seperti itu dan setelah difermentasi keluar dari yang biji kecambah atau proses pelunasan. Nah, ini apa nih Pak? Ini yang siap untuk diproses untuk diberondolkan. Oke. Ya, ini adalah tandan yang diinfus dengan menggunakan etrel agar dia lebih mudah membrondolnya. Ini adalah buah tandan hasil persilangan antara Dura Caribicipera ya, disebut dengan DPFR. Inilah hasilnya persilangan itu. Seperti ini jadinya, diproses sampai seperti ini. Keren. Kita sortir ya. Jadi kita sortir, kita singkirkan biji yang berwarna putih. Oh, yang disortir. Teman-teman, ternyata kalau yang putih ini nggak bagus. Hati-hati loh kalau ada biji kecambah. Kenapa gitu Pak? Karena ini Pak, ini kalau untuk proses di ruang pemanas nanti akan rawan berjamur. Ya, jadi akan rawan berjamur Pak. Dan dia bijinya lebih ringan dibandingkan biji yang normal. Ya, berarti ini dianggap abnormal teman-teman. Ya. Ini jadi saya juga baru tahu kalau yang putih ini tidak masuk dalam seleksi yang baik ya. Nah, kemudian juga ada biji yang kecil. Kalau di standar SFI-nya itu minimal beratnya 0,8 gram. Yang izinnya untuk bisa digunakan. Jadi yang di bawah 0,8 ini kecil-kecil seperti ini. Namun kita pakai yang masih di atas 1 gram ya Pak. Yang kecil. Ini tidak masuk ya? Ya, kita sortir, kita apir. Ya. Oke teman-teman, jadi yang ini itu sortirannya. Nah ini sortirannya. Ya. Jadi kalau yang begini ternyata tidak bisa, yang putih, ya. Hati-hati. Ini kita baru dapat bahwa yang begini namanya abnormal.
atau ada kelainan. Nah, oke. Yang itu apa tuh Pak? Ada kayak Ini biji yang sudah dibersihkan, ini yang sudah terseleksi. Jadi ini pertandan. Jadi perkeranjang ini adalah pertandan atau perkawinan. Ya. Pertandan, Pak. Jadi ini adalah biji yang bagus yang akan diproses untuk menjadi kecambah. Oke, ini kita sampai di ruang sortasi biji ya. Ya. Jadi sortasi benih. Jadi setelah tadi gerombolannya dikemas, Ya. kemudian menghasilkan biji. Cuman biji itu belum akan bersih, Pak. Jadi kita yang kurang bersih kita bersihkan ulang. Iya. Kita bersihkan ulang. Teman, saya sekarang berada di ruang apa nih Pak namanya? Ini ruang seleksi kecambah. Ruang seleksi kecambah. Jadi di sini dia disortir. Jadi sebagai gambaran ini adalah pohon buah dura ya. Kalau ini pohon Pisipera. Nah, sebenarnya banyak orang bertanya, apa sih D kali P itu Pak? Nah, ini dura Pisipera dikawinkan, kawin silang. Ini pohonnya nih, ini emak, ini bapaknya. Itu dia. Nah, hasilnya ini ada D kali P FR1, ya Bang ya? Ya. Ada D kali P FR2. Tentu masing-masing punya keunggulannya. Cuman rendemennya tadi kata Pak Tony adalah rata-rata 29. Kayak gitu Pak ya? 29. Jadi teman-teman, hasil persilangan ini inilah hasilnya. Ibaratnya kalau ini kecambah ini, pohon ini saya kawinkan, hasilnya ini. Ayo, sorot sini. Sorot, ini hasilnya. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau ini hasilnya, coba lihat, keren banget nih. Wow. Ini lalu itu ditanam jadi besar, berbuah. Setelah dia berbuah, kurang lebih berapa bulan ini baru panen? Ini kita kira-kira 24 bulan kita sudah panen. 24 bulan teman-teman, 2 tahun. 2 tahun dia setelah kita tanam di lapangan, maka dia sudah menghasilkan seperti ini. Inilah hasilnya disebut D kali P, buah D kali P, atau pohon yang menghasilkan buah tenera. Pohon D kali P yang menghasilkan buah tenera. Tenera yang mempunyai rendemen tinggi 29%. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan kita di Indonesia. Oke teman-teman, saya sekarang sama Pak Tony berada di tempat persortiran. Ini tadi dengan Resti ya. Resti, ini kamu lagi ngapain nih? Sedang menseleksi kecambah, jadi berdasarkan panjang akar gitu ya. Oke, jadi dari sini nanti dia akan dipisahkan berdasarkan panjang akar gitu Pak. Iya, jadi kita Oke, ini proses apa namanya? Kutipan kecambah. Kutip kecambah maksudnya menunjukkan mana yang sudah berkecambah, mana yang belum. Seperti ini kan sudah muncul nih. Nah, yang ini belum gitu, itu dipisahin. Diambil yang tumbuh saja, lalu dibuat ke seperti ini. Nah, ya, inilah yang sudah dianggap sudah tumbuh dan siap untuk disortir kembali panjang akar seperti tadi, dan kemudian disalurkan ke customer gitu ya? customer. Wow, jadi seleksinya sepanjang ini? Sepanjang itu prosesnya lebih panjang Pak. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita tanya Pak Salim sebagai senior breeding di sini. Tahapannya gimana nih Pak? Jadi gini ya Pak, nanti kita prosesnya dari jenis segar tadi ya awal tadi. Ya, tadi Kita lakukan perendaman selama 7 hari. 7 hari. Kemudian setelah 7 hari kita angkat dari rendaman, kemudian kita panaskan selama 60 hari Pak. 60 hari ya. Untuk mematahkan, Lama sekali. mematahkan masa dormansi biji. Masa dormansi. Nah, Oh ya. Setelah selesai 60 hari kita panaskan, kemudian kita keluarkan lagi, kita rendam lagi Pak, Iya. selama 7 hari. Dengan KMO3 aja ya. Enggak, dengan air biasa Air saja, biasa. air bersih saja, dengan penggantian air setiap hari. Ribet. 60 hari. Iya, 60 hari Tambah. dipanaskan, kemudian direndam lagi selama 7 hari. 7 hari. Nah, setiap hari harus diganti airnya, setelah itu baru kita angkat, baru masuk ke ruang pengembangan. Setelah 14 hari baru kita kutip seperti ini. Berarti dari diturunkan dari pohon itu sampai dengan hari ini, sampai dengan seperti ini berapa lama ini keluar? Butuhkan waktu 9 bulan. 9 bulan.
Teman-teman, ternyata ribet ya. Dari mulai dia diserbuk di pohon, penyerbukan, dibungkus, disumpuk, sampai dengan seperti ini, ya, menghasilkan kecambah dia butuh 9 bulan. Wow, lama sekali ya. Seperti masa orang kamu. Jadi ya seperti itulah prosesnya. Makanya kita harus kembali bersyukur ya, Indonesia yang sudah cukup maju di bidang teknologi. Dan ternyata ada namanya First Resources hadir di tengah masyarakat, tentunya akan lebih memudahkan kita mendapatkan bahan tanaman atau kecambah yang super hybrid. Ini adalah hasil daripada seleksi dari sana, ya, seleksi benih. Inilah yang siap untuk dikecambahkan. Ya, wow, benar nampak sekali seragam ya. Ya. Setelah itu kita hitung. Ya, dengan alat sederhana ini namanya seed counting ya. Alat bantu untuk menghitung. Menghitung apa nih Pak? Menghitung jumlah bijinya. Jadi kalau ini lubangnya isinya 100, jadi kalau menghitung kita langsung isi aja lubang itu dengan satu-satu, berarti ini sudah 100. Kemudian kita, nah ini kasih tanda 1, berarti 100. Oke, bisa. Jadi untuk memudahkan itu Pak, menghindari kesalahan. Baik teman-teman, ternyata urutannya memang kata kuncinya adalah ketelitian dan kemurnian. Teliti dan kemurnian itu tidak bisa ditawar. Keren ya, kualitas the best. Nah, oke. Teman, kita sekarang berada di gudang kecambah. Jadi setelah tadi dari proses 1, 2, 3, 4, sekarang adalah tahap dia dikasih apa namanya ini Pak? Putih-putih. Ini styrofoam. Styrofoam. Jadi untuk menjaga agar kecambah tersebut tahan guncangan, kemudian juga ya untuk mempertahankan kualitas sampai dengan di konsumen. Baik, ini kan teman-teman sudah ada ibaratnya busa-busanya lah. Kalau pengiriman dia nggak rusak, nggak patah kecambah ataupun akarnya. Ini satu ini berapa banyak? 100 teman-teman. Jadi kalau mau pesannya misalnya ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalsel, Kaltara cukup aman, atau ke Sulawesi bahkan, karena dia ada busanya. Keren. Wow. Pengiriman. Teman-teman, isinya ini tahu apa? Ya seperti ini. Nah, jadi tadi setelah dibungkus, ini dikasih merek dan apa namanya ini lambangnya bagaimana? Apa namanya ini? Kok bisa beda-beda Pak? Jadi warna ini langsung menunjukkan identitas. Jadi untuk mempermudah kita dari jauh saja sudah kelihatan bahwasanya kalau warna hijau ini adalah varietas FR1. FR1 ini adalah Afros, kemudian yang warna biru ini adalah FR2 atau Afros Calabar. Oke. Jadi ternyata warna ada artinya. Yang hijau 1, yang ini 2. Tapi sama-sama keren. Nah, jadi isinya inilah gitu ya. Iya, betul. Wah, satu ini berapa banyak ini? Kalau satu ini 5.000. ini ada 5.000. 5.000. Iya. Plus ekstranya. Plus ekstra langsung. Nah, teman-teman, ini kalau petani sawit suka yang bonus-bonusan nih. Ayo, ini kalau produksi kecambah lain kan rata-rata 2,5% sampai 5%. Ini mau bocoran ini. Berapa resan yang dikasih atau bonus teman-teman? Ayo kita lihat. Jadi kalau untuk khusus petani, setiap pembelian 1.000 butir, maka ada tambahan lagi 2%. 2%. Yang sebelumnya kalau normal itu 5%. 5%. Dengan kemudian total menjadi 7% untuk petani setiap kelipatan 1.000. 1.000. Teman-teman, jadi maksud Bapak ini, kalau petani dikasih 7% resan atau bonus. Tapi kalau bukan petani hanya 5%. Wow, terima kasih First Resources telah membuat kami lebih semangat untuk lebih baik dengan bibit atau kecambah FR. 5% khusus untuk petani sawit.
menjadi 7%. Tambahan 2%. Kalau saya beli 1.000, berarti bonusnya adalah 70. Wow, 70 setengah hektar loh. Ih, lumayan. Ayo kita bergegas ke First SSS. Jangan lupa the best of Ubi number 1 FR. Yeah. First SSS. First SSS. Oke. Teman-teman, ini adalah calon asisten dari Surya Dumai Group atau First Resources yang mereka dilatih secara mental seperti militer ya, luar biasa. Teman-teman, saya sekarang berada di pusat pendidikan atau learning center Surya Dumai Group ya namanya Pak ya, First Resources. First Resources. Oke, jadi bersama saya di sini abang Anda, Benjamin Basuki, abang kita. Kalau kita lihat dari penampilannya memang sesungguhnya seperti inilah petani sawit. Kalau pakai celana panjang seperti saya, kita lainnya berapa ini karena beliau adalah kepala sekolah, cek-ceknya kepala sekolah atau yang menjawab tentang akademi Banjas, akademi First Resources. Nah, jadi saya terima kasih Pak Benjamin, Pak Tony, saya suka panggil abang, sepeda abang. Tapi karena di sini panggil Bapak Tony sudah menerima DPP Apkasindo. Teman-teman, petani sawit di provinsi perwakilan dari Apkasindo. Kita harus bersyukur ya bahwa sudah ada produsen kecambah yang sangat-sangat progresif, memberikan harapan baru tentang masa depan sawit Indonesia. Tentu petani sawit akan menjadi garda terdepan, garda yang diharapkan meningkatkan produktivitas CPO untuk devisa dan juga untuk pendapatan petani sawit itu. Kita menghormati dan salam hormat kepada First Resources karena memberikan kekhususan. Jika petani sawit membeli kecambah, dapat tambahan 2% bonusnya. Yang tadinya cuma 5% menjadi 7%. Tetapi kalau perusahaan yang membeli hanya 5%. Tentu ini adalah cara daripada First Resources menjaga hubungan baik dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi petani sawit. Untuk itu kami salam hormat kepada Surya Dumai Group atau First Resources yang hari ini telah menerima DPP Apkasindo. Mari teman-teman kita jadikan ini sebagai informasi ladang untuk menimba ilmu, dan jangan lupa pemesanan kecambah bisa langsung ke First Resources atau langsung bisa menghubungi DPP Apkasindo. Ingat, pemesanan kecambah tidak mentransfer kecuali ke rekening daripada First Resources. Tidak boleh kepada siapapun, harus langsung. Dan DPP Apkasindo akan menjadi fasilitator untuk membantu teman-teman. Dari Aceh sampai Papua, pengiriman siap. Dari Pekanbaru Riau. Siap. Oke. Seluruh Indonesia, itu dia. Oke. Jadi di sini kami membawa plakat dari tanda hormat kami kepada First Resources. Plakat ini pertanda persatuan dan kesatuan bahwa sawit adalah pemersatu bangsa dari Aceh sampai Papua. Tentu ini tidak merupakan tidak besar nilainya, tapi cara kami menghormati FR dengan memberikan izin Pak Benjamin. Ya. Nah, salam hormat kami dari Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Bapak Jenderal TNI Dr. Muldoko kepada FR telah menerima kami di sini. Profesor Agus Papahan sebagai Dewan Pengawas dan tentunya Dewan Pakar lainnya. Salam setara petani sawit Indonesia. Petani sawit Indonesia selalu. Akan ke Pak Tony dan juga kepada Pak Benjamin. Teman-teman, baju ini pertanda petani sawit harus juga ikut berkelanjutan. Berkelanjutan bukan berarti memaksakan diri, tapi waktu akan membuat kita menuju ke sana. Terima kasih petani sawit Indonesia. Salam setara. Salam setara. Petani sawit Indonesia. Tetaplah menghijau kebun sawit di bumi pertiwi. Teruslah berkilau
tugasmu bagaikan kemilau emas, sumbangsi kebanggaan Indonesia untuk dunia.